Halo teman-teman, kalau di video minggu lalu saya memutuskan untuk putar arah karena menemui jalan yang rusak, pada kesempatan kali ini tak henti-hentinya rasa penasaran menggebrak-gebrak saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba masuk dari sebelah timur, yaitu jalur pintu masuk Pondok Pesantren As-Sofa yang ada di Jalan Raya Jonggol Daya. Belum jauh dari jalan raya, kita akan melihat lapangan sepak bola Jonggolam. Lalu kemudian kita akan melihat masjid ini nih teman-teman, yang kemungkinan ini juga adalah pesantren, tapi bukan pesantren yang saya maksud. Setelah lurus terus, kita akan melewati jalan di atas perbukitan semacam ini. Dan kalau sudah menemukan persimpangan, ambil yang ke kanan teman-teman, ke arah bawah. Lalu kita akan melihat pagar-pagar biru ini nih. Kalau sudah sampai sini, mulai terlihat banyak rumah-rumah warga. Dan sampailah kita di persimpangan. Kalau ke arah kanan itu ke arah kantor desa Cibodas. Nah, kita ambil yang ke kiri. Tidak jauh dari situ kita akan melihat ini nih teman-teman, namanya Pilia. Setelah lurus terus, kalian akan menemukan rumah putih ini nih teman-teman. Kalau nanti nggak dicat merah, nah ini warung yang sempat rame. Nah teman-teman, menurut map 4 menit lagi sudah sampai di titik Gunung Karangsaat. Wah, nanjak. Wah, ini tanjakannya cukup tinggi nih teman-teman nih. Aduh, gas dulu lah. Kayaknya udah sampai nih. Selamat datang di wisata Wawas Argo Off-road Ciorai Bogor.
lama-lama kemudian. Teman-teman, kayaknya saya mau berhenti, mau cek map dulu sebentar nih. Soalnya saya kayaknya udah masuk terlalu dalam nih. Nah teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Kenapa saya terkesan memaksakan lewat sini? Karena pada umumnya kita itu penasaran ya teman-teman ya. Penasaran sama tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, termasuk sama jalan-jalan yang belum pernah kita coba gitu. Jadi saya tuh penasaran sebenarnya ada apa sih di rute ini, di jalan ini gitu. Makanya saya coba dari ujung sana ke ujung sini. Oh, rupanya jalan bagusnya sampai sini nih temen. Jalan bagusnya betonnya baru sampai di sini. Saya pun sih titik tepatnya saya pun nggak tahu ya. Ya saya cuma hilangin penasaran aja. Kalau minggu lalu kita dari seberang sana, kalau teman-teman ngikutin video saya, dan ternyata jalannya kayak gini, belum dicor. Akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi karena terlalu jauh untuk sampai sini. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran saya, akhirnya saya dari sisi timurnya. Ini saya masuk dari sisi timur. Kalau kemarin saya masuk dari sisi barat. Ternyata ini adalah jalan yang ditandai oleh Google Map. Hampir mau jatuh saya. Jalan yang tidak disarankan oleh Google Map, yang bertanda seru itu. Apa sih itu tandanya ya? Seperti minus pakai warna merah. Oke, saya coba masuk sedikit sampai mana hilang rasa penasaran saya di jalan ini. Wis, jalannya memang dan saya sebenarnya saat ini masih pikir-pikir nih ya teman-teman, mau dilanjut sampai seberang sana, sampai jembatan yang minggu lalu itu, atau saya mau balik lagi aja nih. Tergantung pada rasa penasaran atau pada lelah karena melalui jalan yang seperti ini. Tapi saya yakin lama-kelamaan jalan ini akan dibagusin juga sih kayaknya teman-teman ya. Karena memang kayaknya rutenya indah, kalau jalannya pun indah. Oh, saya mau cek dulu sampai yang ada banner di sana. Kalau sudah sampai banner di sana, penasaran saya hilang, saya akan kembali lagi. Dan saya juga mau lihat itu banner apa sih, kok ketutup begitu. Oh, sini udah ada jalan bagus lagi nih. Ini dari sana mungkin ada sekitar 150 sampai 250 meter temen. Nah, barulah ketemu jalan enak lagi. Bentar ya, saya mau lihat ini banner apa. Nah, ini dia teman-teman, udah saya perbaiki.
Ini pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Jonggol, Desa Cibodas. Jenis kegiatan betonisasi jalan desa. Ini lokasinya di Kampung Karangsaat, RT 1 RW 2. Nah, untuk seterusnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Untuk volume dan jumlah di situ sudah termasuk pajak. Berapa itu? 767.754.000. Sumber anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa. Pelaksanaan TPK dan masyarakat lama pekerjaan 60 hari kalender. 60 hari kalender ini maksudnya termasuk yang jalan ini juga enggak ya? Soalnya ini sedikit lagi sih. Nah, kita lanjut ke sana ya teman-teman. Penasaran saya ada apa? Mungkin juga kita sampai di ujung baratnya yang waktu minggu lalu. Untuk menghilangkan rasa penasaran saya. Yuk, kita lanjut. Nah, seperti inilah teman-teman. Saya suka perjalanan yang seperti ini. Lebih ke menikmati perjalanan di semi hutan, tapi jalanannya enak. Membuat hati saya senang karena menikmati suasana baru. Apalagi kalau jalannya sudah bagus. Dan tadi sudah saya cek map yang juga teman-teman sudah lihat. Ternyata kita sudah lewat dari titik map Gunung Karangsaat. Oh, di bawah ada bangunan apa tuh? Ada 3 bangunan. Kayaknya ini salah satu jalan yang cukup rekomen nih teman-teman, kalau memang semua akses jalannya sudah rapi. Karena rutenya kalau menurut saya indah ya. Tapi di depan kita sudah lihat bertemu jalan yang rusak lagi. Oke, kita lanjut aja. Dan kalau bertemu jalan yang rusak lagi, saya pun kembali untuk bingung lagi apakah saya lanjut sampai ke sisi barat di video minggu lalu. Karena kalau jalannya kayak gini akan lama. Saya coba sampai di puncak situ dulu ya. Apakah saya masih penasaran ketika sudah melihat dari puncak yang situ, atau memang kalau saya sudah tidak penasaran, saya akan kembali lagi. Karena tidak mungkin kayaknya kalau saya teruskan dengan jalan yang seperti ini. Waduh, ini mah bener-bener teman-teman jalanan air, bukan jalanan. Untuk motor saya aja udah enggak motor saya udah enggak kuat untuk berhadapan dengan jalan ini. Aduh. Ini maksud, mungkin yang maksud dari banner tadi, pengerjaan selama 60 hari. Ya segitu aja ya kayaknya.
beberapa ratus meter yang tadi aja barusan. Pantas kalau menurut saya kan nggak mungkin cepet banget 2 bulan sampai yang sana itu. Saya matiin mesin dulu, takut overheat nggak bisa pulang. 5 menit kemudian. Nah teman-teman, ini kelihatan gak ya di kamera? Kayaknya nggak kelihatan deh. Screen recorder aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini udah masuk screen recorder ya. Ternyata posisi saya saat ini dari yang di sini, nah yang itu sedikit lagi menurut Google Map, jalannya yang merah-merah ini sedikit lagi nih tuh ke warung sate. Nah ternyata ini curug ya teman-teman, yang tadi Curug Cimandor ya, di dekat tidak jauh dari sini yang tadi ada bapak-bapak. Nah karena di sini saya lihat sedikit lagi, nah ke warung sate, dan saya tidak tahu apakah di sini sudah bagus jalannya. Kita lanjut setelah istirahatin mesin 5 menit. Nah lanjut teman-teman, ini adalah posisi terakhir ya. Kalau teman-teman masih ingat, di sana kita akan ke sana terus sampai pertigaan di warung sate. Apakah jalannya udah bagus kembali atau sama saja? Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Semoga aja di pertigaan warung sate itu jalannya udah bagus lagi ya. Waduh, jalannya bener-bener jalan. Harus bergegas. Kalau jalan kayak gini harus bergegas nih teman-teman. Karena ini cuaca sebetulnya udah agak-agak mendung walaupun terik. Kalau kehujanan di sini repot, jadi licin batu-batunya. Wah, inikah pertigaannya? Di mana warung sate kayak begini? Apakah warung satenya cuma di malam hari? Bentar, saya mau cek map dulu. Nah teman-teman, betul, ternyata di sini adalah pertigaan warung sate ya. Warung sate kambing Jonggol Puncak 3. Apakah warung satenya ada di sana? Tapi dengan akses jalan yang seperti ini, apakah ada pengunjung untuk makan sate? Suara sana ada motor nih. Lihat kembali ke screen recorder. Kembali melihat screen recorder. Jalur merahnya di belakang kita, yaitu dari pertigaan ini di sebelah sini. Mungkin saya akan balik lagi aja teman-teman. Kejauhan kayaknya kalau saya teruskan ke sana sampai ke Bukit Ciorai, cukup jauh dengan jalan yang seperti ini. Saya memilih untuk balik lagi. Dan walaupun saya masih penasaran dengan ada apa di balik tanjakan ini, apakah warung sate di sana, tapi saya rasa ini terlalu tinggi tanjakannya. Yang lebih rendah saja tadi saya sudah kewalahan. Oke teman-teman, saya lanjut untuk kembali ke arah belakang atau arah pulang. Oke teman-teman, kita kembali ke arah Jonggol kota. Saya kembali seperti minggu lalu, seperti di video minggu lalu. Akhirnya saya memutuskan untuk putar arah kembali setelah memasuki jalan yang seperti ini. Jaraknya masih cukup lumayan jauh antara ujung satu ke ujung yang lain yang belum di beton ya teman-teman.
masih seperti ini jalannya. Mungkin butuh beberapa tahun lagi sampai jalan ini full dari ujung ke ujung sudah rapi. Kalau tadi di banner yang tadi sih katanya dari mana, dana desa ya. Dan kembali saya ucapkan, memang kalau jalannya semua sudah bagus, jalannya akan sangat indah dilalui karena terdapat beberapa cukup lumayan pemandangan yang indah, teman-teman. Kalau pemandangannya indah, jalannya indah, kan enak ya teman-teman buat dilewatin. Nah itu teman-teman, sebetulnya kalau jalannya indah, pemandangannya makin indah teman-teman. Nah ini dia jalan yang sekitar mungkin 200-300 meter jalan yang bagus ini, yang ini tadi apa ya, curug apa tadi ya? Oke teman-teman, kita menuju ke arah kembali. Nah teman-teman, masih pada ingat kan mobil merah ini yang tadi kita lalui? Ini jalannya mungkin sekitar 300 meter atau 400 meter dari sini. Dari sinilah tadi kita mulainya jalan ini teman-teman. Nah teman-teman, nah sebenarnya ini teman-teman pemandangannya. Kalau memang jalannya sudah diakses dengan baik semua, pasti banyak pengembang yang mau untuk bisnis di sini. Dia udah turun ke atas tuh, coba nggak ya? Kan teman-teman, coba itu sih penasaran. Tadi aku jalan ke atas, kita coba yuk. Penasaran saya ada apa sih? Jadi ini yang di Google Map teman-teman, yang di Google Map inilah foto yang saya lihat teman-teman. Di lokasi inilah yang membuat saya penasaran, yang akhirnya
melanjutkan saya untuk jalan teman-teman, membentang luas pemandangannya dari atas ini teman-teman. Kalau dari secara langsung di bawah sana ada masjid teman-teman, kemungkinan itu adalah masjid yang dulu kita di jembatan itu ya. Kalau dari sini sayangnya agak berkabut nih teman-teman. Kalau cerah banget, wow, ini sangat luas sekali membentang pemandangan di sini teman-teman. Kalau dari kamera saya yakin kurang begitu jelas karena dilihat secara langsung oleh mata saya sendiri saja cukup luas, tapi ada beberapa kabut, entah itu kabut atau apa ya. Ini benar-benar sangat membentang luas sekali. Kemungkinan kalau ke sana itu menuju ke arah Banten, mungkin ya, mungkin. Saya juga kurang tahu. Tapi di sini saya lihat pemandangan yang betul-betul sangat membentang luas. Namun sayang agak sedikit berkabut atau asap, saya tidak tahu. Padahal saya cukup penasaran gimana kalau tidak begitu berkabut. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, saya mau lanjut. Mungkin setelah ini saya belum tahu apakah sudah cukup dan saya akan pulang atau saya meneruskan ke arah Puncak 2, ke arah Curug Ciherang ya kalau nggak salah. Jadi teman-teman, ini jalan masuknya dari sini teman-teman. Nah seperti itulah teman-teman rasa penasaran saya di rute ini, di jalur ini. Nah kalau tadi kita dari sana, sekarang saya mau coba lewat sini. Hanya sedikit sih tembusnya menurut Google Map. Tapi saya lihat banyak orang yang lebih memilih lewat sini, mungkin karena jalannya lebih halus. Ini yang warung yang dulu sempat rame ya teman-teman. Dulu sempat rame warung ini. Enaknya sih kalau kesini pagi teman-teman, jam 7, jam 8. Nah ini dulu warung ini rame teman-teman. Buat sekedar ngopi-ngopi santai enak lah ya. Pilia, kirain saya villa. Nah itulah teman-teman perjalanan yang sudah menghilangkan rasa penasaran saya. Terima kasih yang mungkin teman-teman sudah menonton sampai sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nah tadi kita dari bawah sini nih, sekarang saya mau coba ke sana.